الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاhidat, para ustaz dan para ustazat, kemudian para santriwati, talibat di Ma'had Al-Madaniyah Tibun Kampa yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya buya kita Syekh Haji Ismail Ramli hafizahullah dan Al-Akh Ahmad Idris yang mendampingi kegiatan ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada kesempatan yang mulia ini. Kita kembali menyambung silaturahim melalui ilmu yang mudah-mudahan menjadi nasab yang terpanjang bagi kita, yang mengalir pahalanya sampai setelah mati kita. Idza mata ibnu Adam manqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu sarana, satu jalan kita menjadikan kita termasuk yang menghidupkan ilmu ini. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa meminta kepada Rabbnya, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi, beri saya terlalu tambahan ilmu, karena ilmu itu sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat sentiasa membawa manfaat dan kalau bisa membuat derajat kita terangkat. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi membuat kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Ikhwani wa akhwati fillah, khususnya para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu jalan-jalan yang bermanfaat untuk menuju hidup bahagia. Masih dalam As-Sababul Awwal, sebab yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebesar-besar sebab kebahagiaan, yaitu al-iman wal amal as-salih. Iman dan amal saleh. Pada hakikatnya seperti dalam pelajaran sebelum ini, apa yang membebani kehidupan kita di sini sebenarnya apa yang dialami oleh kita, orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Alis kadzalik, orang lain juga sama, yang dapat musibah kehilangan, orang lain juga kehilangan.
Orang yang mendapat musibah dengan kesulitan ekonomi, orang lain juga menghadapi kesulitan yang sama. Orang yang diuji dengan anak-anak yang barangkali dengan perangai yang bermacam-macam, orang lain juga diuji, bahkan para nabi. Orang yang diuji dengan kematian keluarga, orang tua, suami ataupun istri serta anak-anak, orang lain pun mengalami hal yang sama. Tapi yang membedakannya, bagaimana orang beriman yang kokoh dengan orang yang beriman yang lemah. Orang yang kokoh, maka musibah itu baginya justru kadang-kadang menambah tinggi kesabarannya, menambah tinggi derajatnya, bahkan menghasilkan pahala dan surga. Di dunia dia bahagia, di akhirat lebih lagi berbahagia. Kemudian saya mencontohkan beberapa contoh kemarin. Sekarang dia tambahkan contohnya, wa mathalun akhar idza hadathat asbabul khawfi wa alammat bil insanil muz'ijat tajida sahihal iman thabital qalbi mutma'innan nafs mutamakkinan min tadbirihi wa tasyirihi li hadzal amri alladhi dahamahu bima huwa fi wus'ihi min fikrin wa qawlin wa amal. Qad wattana nafsahu li hadzal muz'ijil mulim wa hadhihi ahwalun turihul insana wa tuthbitu fu'adah. Contoh lain, apabila terjadi sebab-sebab yang menimbulkan rasa takut, yang mencekam, yang membuat seseorang tidak nyaman. Wa alamat bil insanil mus'ijat, yakni diliputi oleh hal-hal yang membuat tidak nyaman. Ada kita alami? Ada. Gangguan dalam dakwah misalnya, atau dalam menuntut ilmu. Dalam segala keadaan kita akan dibuat oleh orang-orang tidak nyaman. Misalnya kita menghidupkan sunnah Nabi SAW seperti apa dulu diajarkan, maka dibuat isu bahwa kita ini adalah orang-orang yang tak paham, orang yang punya wawasan sempit, tidak bisa menerima khilaf, yang hanya menghafalkan teks, tidak tahu mempraktekkannya, dan seterusnya. Sederet hal yang membuat kita tidak nyaman. Sah? Membuat kita tidak nyaman. Dan itu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dulu. Dan anda tahu semua bagaimana Nabi kita alaihissalam dakwahnya tidak disetujui oleh pamannya sendiri. Bahkan mungkin kalau ayah dan ibunya masih hidup, wallahu alam, kita nggak tahu. Mungkin termasuk juga yang menentang dakwahnya. Demikian juga dengan paman-pamannya yang lain, yang senantiasa membuat tidak nyaman dia berdakwah. Dituduh sebagai perusak kebersamaan, membuat ancaman keamanan, orang-orang yang bodoh-bodoh, orang-orang yang tidak paham, dan lain-lain tuduhan. Tetapi orang yang beriman, seperti kata Syekh, tajidu sahihal iman thabital qalbi. Orang yang imannya sahih akan kokoh hatinya, mutmainnan nafs, jiwanya tetap tenang. Ibaratnya berkelahi gajah di rimba, kita di sini tenang-tenang saja. Nah, gitu ya. Ini ya. Kalau dalam bahasa orang dulu, anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Ya. Jadi segala hal yang menyebabkan tidak nyaman itu, segala hal yang mengganggu itu, yang meliputi kita,
Atau barangkali seperti yang dikatakan di penderitaan hidup yang banyak, tapi orang-orang yang beriman tetap kokoh hatinya, nyaman jiwanya, mutamakkinan min tadbirihi wa tasyirihi li hadzal amri alladhi dahamahu bima huwa bi wus'ihi, mampu mentadbir, mengatur, wa tasyirihi, dan menjalaninya atau mengarahkannya, mampu mengarahkannya, lihadzal amri, pada perkara ini, alladzi dahamahu, yang tiba-tiba menyerangnya, bima huwa fi wus'ihi, sesuai kemampuannya, min fikrin, dengan pemikiran, wa qaulin, dengan perkataan, wa amalin, dan perbuatan. Jadi pikirannya tetap memberikan solusi-solusi, problem solving kata orang. Setiap ada permasalahan mesti ada solusi yang dia dapatkan dengan pikirannya. Ini orang beriman yang mengamalkan ilmunya, amalnya. Makanya ikhwani akhwati billah, Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu ma'asyiral kiram meminta solusi kepada Allah melalui salat. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kana iza hazaba amrun fazi'a ila salah, apabila beliau menghadapi masalah pelik atau sulit, maka beliau mengadu kepada salat. Ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, nyamankan kami dengan salat. Kemudian dengan salat itu, dengan berbuat taat itu, dengan berpikir yang tenang itu, akan lahir pendapat-pendapat yang menyelesaikan, pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan, serta ucapan yang menenteramkan. Makanya kita dapatkan orang-orang yang beriman itu jarang atau tak pernah tidak pernah marah-marah, jarang marah-marah karena suatu masalah. Beda dengan orang yang tidak sah atau tak sahih keimanannya, sedikit aja marah, murka, sehingga kadang-kadang yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Tapi orang-orang yang benar imannya tidak. Kalaupun dia marah, seperti Nabi SAW pasti akan mengucapkan hal-hal yang bagus. Ma balu aqwamin istaratu syaratan laysa fi kitabillah. Kenapa ada orang yang melakukan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Kembali pada syariah. Bukan marah tidak atau arah, tapi adalah marah yang terarah, tidak kehilangan arah. Qad natwana nafsu li hadzal muz'ijil mulim. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hal yang mengganggu, yang mengelilingi ini. Wa hadhi ahwalun turihul insan wa tuthbitu fuadahum. Ini keadaan-keadaan yang membuat seseorang itu nyaman dan hatinya kokoh, tidak rapuh. Kama tajidu faqidal iman bi aksi hadhil hal. Sebaliknya orang yang tidak beriman atau lemah imannya bi aksi hadhil hal, mengalami hal yang berseberangan atau berputar 180 derajat daripada keadaan itu. Iza waqa'atil makhawif in za'aja laha dhamiruhum. Apabila terjadi hal-hal yang menakutkan, maka dia akan merasa terganggu rasa perasaannya. Wa tawattarat a'sabuhu. Tidak tenang tidak tenang nalarnya atau urat sarafnya, terganggu sarafnya. Kalau sudah terganggu sarafnya, tidak normal pikirannya. Wa tashattatat afkaruhu, pikirannya pun kacau. Tashattatat afkaruhu, berpikirnya pun kacau. Wa dakhalatul khauf
war-ru'b, dan masuk kepadanya ketakutan dan kecemasan. Wa istama' alaihi al-khauful khariji wal qalaqul batini. Akhirnya berakumulasi, bergabung padanya antara rasa takut dari luar, ancaman ketakutan dari luar, wal qalaq al batini, dan ketakutan dari dalam. Jadi ancaman dari luar dan rasa takut dari dalam. Paham tak? Ancaman dari luar dan rasa takut dari dalam. Ketika dikatakan kepada Nabi dan orang-orang beriman di Madinah, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang, semua manusia telah bersatu hendak menyerang kalian. Kata orang munafik, hati-hati, takut kalian pada mereka. Tapi orang-orang beriman, fazadahum imana, orang beriman justru itu menambah imannya. Sahih? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan Allah cukup bagi kami, dan dia sebaik-baik penolong. Bukankah Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan dalam api takut atau tidak? Tidak takut dia kan? Apa sebab? Dia bilang hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, bagiku Allah, dan dia sebaik penolong. Bahkan ketika Jibril, ketika dia dilambungkan ke atas, datang kepadanya, ya Ibrahim, halaka ilayya hajah, ada yang bisa saya bantu? Kata Ibrahim, amma ilaika fala, kepadamu saya tidak butuh. Kepadamu tidak butuh. Berani menolak tawaran Jibril? Iya. Dia punya amma ilallah fa na'am, kalau kepada Allah saya butuh. Sekarang saya serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin dengan keyakinan sungguh dan praktik nyata diamalkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inilah buktinya. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Dan Allah sebaik-baik penolong. Itu kan Nabi Ustaz. Tidak. Seluruh orang yang beriman yang benar, Allah jadikan dia tentram. Pernah tak kalian mendengar kisah Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Ini orang pantang nengok kepala yang matang. Pantang melihat ada kepala orang yang sudah matang. Tahu kepala matang? Tak tahu ya? Weh, apa maknanya kepalanya matang? Apa? Besi kepalanya. Ulama, para pemikir yang sehat, Hajjaj yang Yusuf pantang menengok itu. Kalau sudah matang gimana? Dia nak penggal, dia nak putuskan, dia bilang nak dipetik kepala itu. Jadi setiap ulama yang sudah dilihatnya matang, dia akan potong kepalanya. Auzubillah. Akhirnya dia panggil Hasan Al-Basri. Pernah dengar Hasan Al-Basri? Siapa yang tahu? Apa pekerjaannya? Nggak tahu juga. Bisnis ya, karena banyak Hasan Basri kaya di sini. Beliau adalah imam dan khatib Jami'ul Basrah. Imam dan khatib masjid besar di Basrah. Terkenal, salah satu dari tabi'in yang disebut dengan afdalut tabi'in. Afdalu at-tabi'in, namanya Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri. Dipanggil oleh Hajjaj ibn Yusuf. Untuk apa? Kira-kira kalau dipanggil oleh Hajjaj ibn Yusuf? Untuk dieksekusi, mau dipotong kepalanya, dan disiapkan pedangnya, dan disiapkan baskom besar untuk menampung darahnya. Paham? Lalu Hajjaj ibn Yusuf berdoa.
Apa doanya? Allahumma ja'al nara ghadabi Hajjaj alayya bardan wa salama kama ja'alta nara Namrud ala Ibrahim bardan wa salama. Ya Allah, jadikan api kemarahan Hajjaj kepadaku bardan. Apa makna bardan? Dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Seperti mana dulu engkau jadikan apinya Namrud bagi Ibrahim bardan wasalama. Alhamdulillah, berubah cuaca dari panas menjadi sejuk, daripada menakutkan menjadi menyenangkan. Akhirnya Hajjaj mendudukkan Hasan Al-Basri di sampingnya dan menghormatinya sebagai ulama. Lalu dia bertanya berbagai masalah sampai Hajjaj mengatakan, anta ya Abul Hasan Sa'id ahsanul ulama, kamu wahai Abu Sa'id adalah sebaik-baik ulama. Masya Allah, jelas. Jadi takut, ya siapa yang tak takut, tapi dia tidak menampakkan ketakutan itu sehingga tidak melupakan allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Masya Allah. Bisa kalau mau bisa betulkan iman dengan apa? Sunnah dan Quran. Jelas? Dengan sunnah dan Quran. Sebab man akhazal ilma min ainil ilmi sabat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang ambil ilmu dari ainul ilmi, matahari ilmu itu akan kokoh. Tapi waman akhadzal ilma min sarayanihi, siapa yang ambil ilmu dari aliran-aliran, walaupun hebat, hafal banyak kitab, tetapi tidak akan kokoh, mudah terombang-ambing. Akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat, dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bil ibarat, dan cenderung mengikuti retorika yang bagus. Wakhtalafat alaihil aqwal, sehingga dia bingung menentukan, banyak sekali pendapat, entah mana yang benar. Akhirnya tidak tahu dia mana yang benar, dan itulah yang dianggap orang yang pintar. Selama tidak tahu yang benar, dianggap orang pintar. Padahal kalau tidak tahu mana yang benar, itulah sesungguhnya orang yang tidak pintar. Kalian kalau nak tinggi nilainya ujian lagi Ustaz? Ya, ujian sumatif lagi ya? Mau ujian lagi? Yang tahu yang benar yang nilai tinggi atau yang tidak tahu? Kalau dibuat oleh ustaz atau ustazah nanti soal, pilih di antara jawaban berikut yang benar. Pendapat Imam Syafi'i begini, pendapat Imam Malik begini, pendapat Imam Abu Hanifah begini, pendapat Imam Ahmad begini. Lalu kalian betulkan semuanya. Dapat nilai benar atau nilai salah? Dapat nilai benar. Saya ulang kembali. Dialog kata Ustaz, sebutkan pendapat yang benar di antara pendapat berikut. A. Pendapat Syafi'i, B. Pendapat Ahmad, C. Pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah. Lalu dijawab A benar, C benar, D benar. Gimana? Dapat nilai tinggi? Kenapa? Karena kalian tidak tahu jawaban yang benar. Kenapa tidak tahu jawaban benar? Karena tidak punya kepastian ilmu. Diambil dari aliran-aliran. Dengar Malik, iya juga. Dengar Syafi'i, betul juga. Dengar Ahmad, so galonnya lang dah. Akhirnya apa? Seluruh pendapat yang bertentangan benar. Ini orang hebat atau orang tidak hebat? Tidak hebat. Dan itulah sebabnya kalau keimanan tidak benar, kadang-kadang ambil ilmu dari referensi yang benar, menyebabkan orang tidak tahu yang benar, walaupun orang besar, walaupun orang piran. Nah, tapi akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan sampai di mana tadi? Wal qalaqul batini alladzi la yumkinu at-ta'biru an kunhihi. Jadi bercampur pada dirinya ketakutan
dari dalam, dari luar dan kirisauan dari dalam. Allazi la yumkinu ta'bir an kunhihi, yang tak mungkin kita ungkapkan bagaimana besarnya keraguan yang di dalam itu. Wa hadzal naw'u minan nas, jenis manusia ini illam yahsul lahum ba'dul asbab at-tabi'iyyah allati tahtaju ila tamrinin katsir inharat quwahum wa tawattarat a'sabuhum wa dzalika li faqdil iman alladhi yahmilu ala sabri khususan fil mahalil harijah wal ahwalil muhzinatil muzijah. Orang yang jenis ini yang bercampur rasa takut dari luar dan kekhawatiran dari dalam, dari hatinya, yang tak mungkin digambarkan bagaimana kebesarnya. Jenis manusia ini kalau tidak mendapatkan sebagian sebab tabi'i atau sebab yang alami yang diperlukan atau yang memerlukan tamrinin katsir, latihan yang banyak. Orang ini kalau tidak mendapatkan sebab-sebab yang membuat dia sabar dari kebiasaan menghadapi, kebiasaan mengalami cobaan-cobaan, kalau tidak ada itu pada dirinya, inharat quwahum, kekuatannya akan rontok, wa tawattarat a'sabuhum, dan pikirannya juga akan kacau. Wa dzalika li faqdil iman allazi yahmilul 'ala sabri, sebab dia kehilangan iman yang senantiasa membawanya untuk sabar. Yang membawa kita sabar itu adalah iman, percaya bahwa musibah ini ada hikmahnya, percaya bahwa orang yang sabar menghadapi musibah ini ada balasannya, dan bahwasanya setelah kesulitan ada kesulitan lagi. Ya. Nah, setelah ada kesulitan ada kemudahan. Dulu kami masa di pondok sambil berjuro dengan kawan-kawan, kan sabar aja kawan-kawannya. Mungkin sekarang kita menderita, besok mungkin lebih menderita lagi. Besok mungkin lebih menderita lagi. Sekarang kita susah, besok mungkin lebih susah lagi. Berarti sabar sekarang masih kecil, besok ada yang lebih besar lagi. Tapi kalau sudah terlatih menghadapi hal-hal yang sebesar, yang kecil-kecil itu, akhirnya ketika datang cobaan besar kita sanggup menerimanya. Tetapi ada orang yang tidak punya itu, tidak biasa menghadapi cobaan besar, tidak terlatih. Ini sebab-sebab alaminya. Ibaratnya hilang bisa karena biasa. Orang yang kerjanya dekat api itu sudah berkurang baginya panasnya api, sah. Orang yang tinggal di negeri kutub yang selalu dingin, baginya deraan rasa dingin tidak begitu terasa, sah. Orang yang sudah biasa sakit sakit keras, sakit kepala baginya tidak terasa, sah. Tapi yang tidak pernah sakit kepala baginya besar. Ini namanya sebab-sebab alami. Nah, orang yang tidak memiliki sebab ini ditambah tak memiliki ketenangan hati, yaitu dengan iman, ini ketika dapat cobaan langsung berontok kekuatannya, kacau balau pemikirannya. Tapi kalau kita tidak punya yang ini tapi punya ini yang membuat kita kokoh juga. Paham? Orang yang sudah biasa tinggal kelas, tidak juara, masalah baginya. Sudah terbiasa, sudah terbiasa kan? Ada sebuah cerita, tapi ini cerita tidak bersanad ya. Ada seorang anak-anak, ini cerita jenaka, ini anak-anak orang Arab. Baba katanya, orang tukang sirkus itu, maksudnya apa namanya, sulap ya. Pesulap itu kok bisa merubah uang 20 rial menjadi 100 rial katanya. Tak pernah kalian tengok pesulap? Pernah? Dia bisa menyulap uang 20 rial menjadi 100 rial. Lalu kata ayahnya, itu kecil, itu pesulap pemula tuh sayang, katanya. Loh kenapa? Makmu bisa menyulap gaji sebulan jadi gaun. Paham? Tidak paham ya? Anak tadi
anak tadi merasa kagum lihat pesulap merubah uang 20 rial menjadi uang 100 rial. Kata ayahnya, nah itu masih pesulap pemula, belum begitu besar, belum mahir. Kalau maknya kamu lebih mahir, gimana? Gaji ayah sebulan, dalam sebentar bisa jadi baju gaun. Tahu gaun? Jadi baju. Mana lebih hebat? Maknya itu pesulap. Maknya. Hah? Apa tadi? Gaun. Iya gaun. Daun. Saya bilang apa tadi? Gaun kan? Antum salah dengar Pak. Oh mereka menjadi gaun, bukan daun, menjadi gaun. Tahu gaun? Baju. Menjadi baju gaun pengantin kan, baju kan. Kalau disebut gaun biasanya baju yang cantik. Jadi mak kamu lebih mahir menyulap daripada pesulap itu. Paham? Kan gaji ayahnya 10.000 rial, bisa dalam sekejap jadi baju. Itu maksudnya. Allah musta'an. Kenapa dia bilang bisa gitu? Karena sudah terbiasa dengan sulap-sulap yang tingkat tinggi. Kan ibu-ibu mahir itu katanya. Allah musta'an. Kalian akan tahu itu. Sama juga dengan seorang kawan, dia bilang, istri saya memang pintar cari duit katanya. Mantap tuh Ustaz. Akhirnya ada penopang ekonomi keluarga. Maksudnya dimanapun disembunyikan uang dapat dia cari katanya. Iyalah kan rumah itu dia punya. Apalagi di rumah ada CCTV pula kan. Jadi manapun disemendapkan uang itu tetap nampak. Nah, Allah musta'an. Taib. Ini ibu-ibu tidak senang nampak iman. Baik. Jadi ada dua hal yang membuat kita bertahan menghadapi musibah. Satu, karena terlatih sering menghadapi sahih. Yang kedua, dan ini yang paling menentukan adalah kekuatan batin, kekuatan iman. Dan iman itu mesti iman yang sehat, bukan iman yang tidak sehat. Kalau iman tidak sehat cepat hilang. Fal barru wal fajiru wal mu'min wal kafiru yasharikani fi jalbi syaja'ati al-iktisabiyah wa fil gharizati allati tulattifu al-makhawif wa tuhawwinuha, walakin yatamayyazu al-mu'minu biquwwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah wa i'timadihi 'alaihi wa ihtisabihi li thawabihi umuran tazdadu biha syaja'atuhu wa tukhaffifu anhu wat'ata al-khawfi wa tuhawwinu alaihi al-masa'ib kama qala ta'ala wa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau masalah orang-orang yang saleh, al-bar, orang yang taat, orang baik, wal fajir, dan pendurhaka, orang-orang yang buruk, wal mu'min, orang beriman, wal kafir, orang kafir, yashtarikani, mereka sama-sama punya kesempatan fi jalbis syaja'atil iktisabiyah, untuk mendapatkan keberanian yang bersifat alami, alami, yaitu dasar fitrah ciptaan kita. Orang kafir berani juga menghadapi masalah, orang mukmin juga berani juga menghadapi masalah, orang taat berani juga, orang pendosa juga berani menghadapi masalah. Karena orang kafir juga ada yang berani mati. Orang-orang yang berdosa ada juga yang berani mati. Ini dari sisi syaja'ah iktisabiyah, yaitu untuk mengusahakan atau membiasakan diri menjadi orang pemberani. Wa fil gharizati allati tulattifu an-nakhawif, dan pada gharizah, yaitu insting atau sifat atau tabiat yang membuat ketakutan itu terasa lebih ringan.
wa tuhawwinuha, dan menyatakan dan membuatnya terasa tidak berarti. Walakin yatamayyazul mu'min, tapi orang beriman akan berbeda, biquwwati imanihi wa sabrih, dengan kekuatan iman dan kesabarannya, wa tawakkulihi 'ala Allah, dan tawakalnya kepada Allah. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Salatul qa'im. Baik, akhwati billah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara fitrah muslim, non muslim, orang taat, orang durhaka, orang pintar, orang tidak pintar, sama-sama punya kesempatan yang sama untuk membiasakan diri menghadapi segala masalah. Sah? Cuman orang beriman tampil beda. Jelas? Secara fitrah itu Allah berikan kemampuan untuk mengolah dan mengelola segala problematika yang terjadi, baik dalam rumah tangga, di lingkungan bermasyarakat, di sekolah, di jalan, di pasar, dimanapun. Ya, kita punya punya kemampuan yang semua kesempatan yang sama untuk mendapatkan itu. Jelas?
untuk membiasakan diri sabar, membiasakan diri tahan uji dan sebagainya, itu sama. Cuman orang beriman, kata Syekh, punya kelebihan. Apa itu? Orang beriman biquwati imanihi wa sabrihi wa tawakkulihi 'ala Allah, dengan kekuatan imannya, kesabarannya, tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada Allah, wahtisabihi, dan mengharap pahala dari Allah. Oh, ada yang lebihan lain. Umuran tazdadu syaja'atu, dan banyak lagi hal lain yang menambah keberaniannya menghadapi masalah. Wa tukhaffifu anhu wat'ata al-khauf, yang membuat rasa takut itu semakin ringan baginya. Wa tuhawwinu alaihi al-masa'ib, dan segala hal yang sulit itu terasa semakin mudah baginya. Kama qala ta'ala, in takunu ta'lamun, andainya kalian merasa sakit. Ini cerita tentang perang Uhud. Kalau kalian merasa sakit karena ada yang terluka, ada yang terbunuh, ada yang mati syahid, dan hampir-hampir saja Nabi SAW terbunuh oleh orang kufar. Nabi sampai pecah giginya, sampai berdarah keningnya, dan seterusnya. Ini kan rasa sakit. Tapi ingat, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka pun orang kafir itu lebih merasa sakit pula. Gimana enggak? Kalian setelah perang pulangnya dekat. Mereka setelah perang pulangnya jauh. Hanya itu enggak? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian masih punya harapan besar kepada Allah, sesuatu yang tak bisa mereka harapkan. Apa itu? Apa itu? Yang mati syahid surga menunggu. Yang masih hidup harga diri tak terganggu. Tercatat dalam sejarah bahwa umat Islam menggagalkan program orang kafir Quraisy untuk menguasai Madinah dan menghentikan dakwah. Itu luar biasa. Orang musuh nak menghentikan dakwah kita, tiba-tiba dia kena kekalahan. Berhasil dia menghentikan dakwah kita. Mereka punya target mematikan Nabi dan para sahabat, lalu mereka gagal. Ini kemenangan atau kekalahan? Kemenangan bagi Nabi dan para sahabat. Andainya kita sekarang berdakwah, berbagai makar, tipu daya dibuat orang untuk menghentikan langkah dakwah kita, nak nutup Madaniyah misalnya, la qadarullah, tapi orang-orang yang melakukan itu Allah gagalkan dengan cara sendiri. Kemenangan atau kekalahan? Kemenangan. Jadi kita punya harapan, sebab orang Islam tidak pernah menginginkan keburukan. Orang Islam selalu menginginkan kebaikan. Hanya orang-orang kafir saja, atau orang-orang yang kurang iman saja, atau yang kurang kerjaan saja, yang hendak membuat kesulitan dalam dunia ini, mempersulit orang berdakwah, mempersulit orang jadi buat kebaikan, mempersulit orang mengajar yang baik, mempersulit orang menerangkan mana hak mana batil. Tetapi Allah selalu memberikan harapan kepada orang yang tegak dan selalu mengalahkan orang-orang yang ingat menjatuhkan tersebut. Nah, kalau kita punya perasaan seperti ini, maka kita takkan pernah menyerah. Kita tak pernah merasa rendah. Harapan itu masih ada, karena kita masih sempat menengadah. Kemana kita menengadah? Kepada Allah. Di mana Allah? Di atas. Makanya tuan-tuan menengadah ke atas supaya diturunkannya pertolongannya. Sah? Bukankah kita bilang, ya Allah turunkanlah, ya Allah turunkanlah, ya Allah turunkanlah. Kalau turun ya dari atas lah. Sah? Maka jangan terpengaruh. Nah, kemudian wa yahsululahu min ma'unatillahi, dan mereka dapatkan pertolongan dari Allah, wa ma'inul khas, dan bantuannya secara khusus, wa madaduhu. Ini kalau diartikan secara literal bantuan semua ini. Wa madaduhu, dan bantuannya ma yub'athirul makhawif, yang membuat rasa takut itu, hal-hal yang sulit itu semuanya sirna. Wa qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang
sabar. Tahu tak kalian sabar itu pahit? Tahu tak sabar itu pahit? Tahu. As-sabru kas-sabiri murrun madzaquhu walakinna aqibatahu ahla minal asali. Sabar itu seperti pohon sabar. Ada nama pohon sabar di Arab itu. Murrun madzaquhu, rasanya pahit, walakinna aqibatahu ahla minal asali. Tapi hasil setelah minumnya, hasil setelah memakannya lebih manis dari madu. Sehat wal afiat. Maka orang sabar itu selalu sehat. Orang yang tidak sabar itu jarang sehat. Sahih? Bisa buktikan. Nanti kalau kalian misalnya nanti berkeluarga, dapat suami pemarah, kemudian kalian sabar, pasti yang sabar lebih sehat dari yang pemarah. Yang suka gundah gulana, yang cepat tersinggung, lebih tidak sehat daripada yang tidak cepat tersinggung. Apalagi punya nafsu membalas, pasti tidak lebih sehat lagi. Jelas? Nah, kalau jelas kita tutup. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali di lain waktu nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.